Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni 'ilma warzuqni fahma wa arhiqni bis-salihin. Pada malam kesempatan kali ini, marilah kita mulai pertemuan kita dengan memuja kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan lafaz alhamdulillah. Kemudian salat dan salam marilah kita kirimkan kepada kekasih beliau dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang kami muliakan kepada Al-Mukarram wal-Muhtaram Abadi dan kepada seluruh Dewan Guru dan yang kami sayangi dan kami cintai kepada santriwan dan kepada santriwati yang selalu ada di hati. Hadirin yang dirahmati Allah. Jikalau dulu kita telah membahas tentang ilmu sharaf, yaitu ziyadatul bina tadu ala ziyadatul makna, bertambahnya jabatan menunjuki atas bertambahnya pertanggungjawaban. Maka sekarang kita akan membahas ilmu nahwu, yang mana kedua ilmu tersebut tidak bisa dilepaskan, sehingga dengan berhimpunnya ilmu nahwu dengan ilmu sharaf baru akan terlahirnya suatu ilmu yang lain. Sedangkan tema kita pada ilmu nahwu yang pada malam berbahagia ini ialah suatu kalam sangat berjasa pada suatu mubtada dan khabar. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, telah kita maklumi dan telah kita ketahui bahwa suatu mubtada tidak akan bisa menghasilkan jumlah yang mufidah yang menyebabkan terlahirnya suatu kalam tanpa adanya suatu khabar. Betul? Maka oleh karena itu suatu mubtada sangat berhajat kepada suatu khabar untuk terlahirnya suatu kalam. Mengapa demikian? Dikarenakan kabar tersebut merupakan juz'ul ladzi tatimmu bihi faedah, penyempurna faedah bagi suatu mubtada, di mana ketika telah terhimpunnya mubtada dan khabar, maka barulah akan terciptanya suatu jumlah yang mufidah yang menyebabkan terlahirnya suatu kalam. Maka di sini terdapat dua perkara yang sangat penting. Yang pertama, suatu khabar sangat berperan untuk adanya suatu kalam. Dan yang kedua, suatu kalam sangat berjasa pada suatu mubtada dan khabar. Hal tersebut sama seperti kehidupan kita sehari-hari, di mana di sini saya mengibaratkan bahwa mubtada merupakan seorang ayah, khabar seorang ibu, sedangkan kalam adalah seorang anak. Sebagaimana telah kita ketahui bahwa
Seorang anak sangat berjasa bagi seorang ayah, pada seorang ayah dan seorang ibu. Dan yang kedua, seorang ibu sangat berperan untuk adanya seorang anak. Maka wajib atas seorang anak untuk menasihati perintah kedua orang tuanya, baik itu merupakan perintah ayahnya ataupun perintah daripada ibunya. Mengapa demikian? Dikarenakan huma sababun liwujudika fi hadhihi dunya. Mereka berdua, ayah dan ibumu, merupakan sebab adanya engkau di dunia ini. Tanpa mereka, kita berharap kita bisa memandang dunia yang seindah ini. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah. Maka dari itu, seorang anak sangat berjasa bagi seorang ayah dan seorang ibu. Akan tetapi di antara mereka berdua, siapa yang lebih? Pada suatu hari Rasulullah SAW didatangi oleh seorang sahabat. Ia berkata, "Ya Rasul, man abur? Siapa yang harus aku patuhi? Siapa yang harus aku taati di antara kedua orang tuaku?" Apa Rasul katakan? Ummuka, thumma man ummuka, thumma man ummuka, thumma man abuka. Ibumu, your father, emakmu, inamu. Kemudian Rasul mengatakan ayahmu. Mengapa Rasul mengulang kata-kata ibu 3 kali sedangkan ayah sekali? Dikarenakan mulianya seorang ibu dapat melakukan 3 hal yang tidak bisa dilakukan oleh seorang ayah, yaitu mengandung, melahirkan, dan menyusui. Oleh karena itu, apabila ada seorang ayah yang ingin mendapatkan 3 perkara seperti seorang ibu, coba 3 perkara ini. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah, ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita agar kita mentaati kedua orang tua, baik itu kepada ayah maupun kepada seorang ibu. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsan. Perintah Allah, berbuat baiklah engkau kepada ayah ibumu dengan perbuatan-perbuatan yang baik, perbuatan-perbuatan yang dapat menciptakan terbukanya ridha Allah melalui terbukanya ridha yang ada pada kedua orang tua. Mengapa engkau seorang lelaki terlahir sebagai seorang lelaki? Itu merupakan nazar daripada ibumu. Apa harapan engkau ibumu kepada dirimu, wahai seorang lelaki? Ia menginginkan agar kelak ketika engkau telah besar, engkau merupakan orang yang membawa jenazahnya, mensolati jenazahnya, bahkan yang menguburkan jenazahnya. Dan mengapa kalian santriwati tercipta seorang perempuan? Dikarenakan itu juga merupakan hasil daripada nazar ibumu. Ibumu menginginkan engkau seorang perempuan agar kelak ketika engkau telah dewasa, ada yang memperhatikannya ketika ia dalam sakit. Oleh karena itu, pergunakanlah waktumu sebaik-baik mungkin. Bagi seorang lelaki, persiapkan apa yang telah diperintahkan oleh kedua orang tuamu. Itu merupakan wasiat yang diberikan oleh keduanya bagi dirimu. Saya sendiri memiliki keluarga juga, di mana ayah saya selalu mengatakan, sekarang beliau berumur 55 tahun, mungkin pada Ghalib
Umur beliau hanya tinggal 8 tahun. Apa wasiat beliau pada saya? Ia mengatakan, tujuan ayah memberikan engkau ke tempat pengajian cuma satu, yaitu ayah ingin ketika ayah telah pulang kelak, engkau yang menjadi imam dalam melakukan jenazah ayah ini. Begitu dengan wasiat yang diberikan oleh ibu saya kepada diri saya. Sebagaimana disebutkan dalam suatu syair, Poma, 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 mengkaon, gata, 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 beagat, mangat, nasong bulam kerendah, poma, 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 mengkaon, gata, gata-gata berinang, mangat nasotanya empat sakit poma. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah, terkadang kita lupa pada kedua orang tua kita. Ingat saudara-saudara baik yang lelaki maupun yang perempuan, siapapun dia di mata Allah, apapun jabatan yang engkau miliki, baik itu merupakan jabatan gubernur, bupati hingga presiden dan sebagainya, dalam pandangan kedua orang tuamu, yaitu dalam pandangan ayah ibumu, engkau tetap merupakan seorang anak yang usah. Sehebat apapun engkau di mata dunia, ketahuilah bahwa orang tuamu tetap orang tuamu. Apapun yang terjadi, bagaimanapun rupa mereka, engkau tidak akan bisa mengatakan bahwa mereka bukan orang tuamu. Kesimpulan kita pada malam yang berbahagia ini ialah, kepada hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah, sekarang masih ada waktu bagi kita untuk mentaati orang tua. Bagi kita yang masih memiliki seorang ibu dan seorang ayah, oleh karena itu pergunakanlah waktu ini dengan sebaik-baiknya. Kami dulu ketika di Darul Zahidin sering ketika masuk dalam masjid dimatikan semua lampu, disuruh renungi. Ada abang nanti kami berkata, sekarang coba kalian bayangkan, dulu engkau bisa bersenang-senang dengan kedua orang tuamu, engkau bercanda gurau dengan mereka. Bagi anak-anak yang mungkin baik dengan orang tua, mungkin bagi anak-anak yang tidak baik dengan orang tua, mungkin mereka pernah melakukan kekerasan, mungkin mereka pernah menendang kedua orang tua. Akan tetapi sekarang coba engkau bayangkan, kita akan libur. Ketika kita sampai di rumah, rupanya terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan. Apa? Di rumah kita dipenuhi dengan orang ramai. Kita bertanya, apa yang terjadi pada rumah kita? Tapi mereka mengatakan, coba kau lihat sendiri siapa yang ada di tengah. Ketika kita mendekat satu langkah kita mendekati pintu, akhirnya kita buka pintu tersebut. Apa yang kita lihat? Ternyata orang tua yang dulunya mencintai kita, orang tua yang dulunya menyayangi kita, sekarang sudah menggunakan kain kafan putih berbaring di depan kita. Apa yang harus kita lakukan kepada kita? Maka selagi engkau masih memiliki kedua orang tuamu, jagalah mereka, lawarlah mereka, doakan pengampunan bagi mereka. Karena mengapa? Mereka merupakan malaikat penjaga engkau di permukaan bumi ini. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Mungkin hadap apa ini ada yang kurang, saya minta maaf karena ini pun tiada persiapan sedikit pun.
Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.